Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bertemu lagi dengan Ipin Bukar Channel. Kali ini saya akan menyajikan tutorial bagaimana cara setting dan setup akuarium untuk membuat aquascape, terutama bagi para pemula, agar dapat menjadi sebuah panduan. Mari kita simak video berikut, semoga menjadi inspirasi dan panduan para aquascaper pemula. Maju terus aquascape Indonesia. Salam Cangcimen. Mari kita mulai menyeting tank ini. Seperti biasa saya menggunakan Aqua Extreme produksi anak Tanjung Priok. Tank bagian belakang saya lapisi dengan stiker warna putih agar tank tampak lebih luas dan bersih. Stikernya menggunakan Scotland motor aja. Setelah itu masukkan rumah bakteri sebagai fondasi dasarnya. Rumah bakteri ini saya menggunakan batu lava rock warna merah yang kita hancurkan kecil-kecil. Rumah bakteri sebenarnya hanya cukup bebatuan yang berpori-pori atau berongga untuk tempat tinggal bakteri tersebut. Saya tidak menggunakan bakteri starter karena di Aqua Extreme sudah mengandung bakteri starter, pupuk dasar, dan CO2. Tapi bila mana mau menggunakan itu lebih baik lagi. Setelah rumah bakteri, masukkan soil sebagai media tanam untuk tanamannya. Masukkan soil, kemudian diratakan sesuai bentuk dan keinginan kita, selera kita. Konturnya diatur sebagus mungkin dari depan ke belakang agar terlihat seperti bukit. Gundukannya lebih tinggi di belakang. Kita masih menggunakan soil Aqua Extreme. Soil Aqua Extreme itu bentuknya bubuk, tidak seperti soil yang lain, seperti soil yang lainnya yang bentuknya bulat-bulat seperti pelet makanan ikan. Ratakan, diatur sesuai selera kita agar tampak lebih natural. Kelebihan dari soil Aqua Extreme ialah dia sudah mengandung bakteri starter, sudah mengandung pupuk dasar, dan juga sudah mengandung CO2. Walaupun nanti tidak kita injek dengan CO2, tanaman tetap akan subur, terutama tanaman stemlen. Aqua Extreme ini diproduksi oleh anak dalam negeri, khususnya anak Tanjung Priok. Harganya pun relatif murah, tidak menguras isi kantong, dan fungsinya cukup lumayan juga untuk tanaman akan tersubur. Tambahkan lagi secukupnya sesuai dengan kebutuhan, lalu diratakan kembali sesuai dengan tema dari aquascape-nya. Setelah rata baru kita masukkan pasir silika. Kenapa saya selalu menggunakan pasir silika? Karena pasir silika massa berat jenisnya lebih berat, sehingga dia dapat menekan soil agar tidak bocor ke atas. Jadi tanknya selalu tampak bersih karena silika ini berwarna putih seperti gula pasir. Tanknya selalu bersih.
Keuntungan dari pasir silika ini juga dia dapat menutup celah-celah yang kosong, sehingga kalau tank ini akan bocor dia bisa untuk menambal tanknya. Atur dan rapikan posisinya untuk konturnya seperti membentuk bukit dari depan ke belakang sesuai dengan selera kita agar tampak natural. Pastikan semua soil tertutup oleh pasir silika agar dia tidak bocor ke atas yang akan menimbulkan kotor. Lalu kita masukkan hardscape-nya. Hardscape-nya taruh di tengah-tengah sebagai poros, lalu di kanan kirinya untuk balancing agar imbang. Saya menggunakan batu Severtine karena batu ini sangat unik. Dia memiliki serat-serat atau garis-garis putih, hampir mirip dengan batu Seiryu yang dari Jepang itu. Cuman bedanya kalau Seiryu berwarna biru kebiruan, kalau Severtine berwarna hitam dan bergaris putih. Batu ini pun harganya tidak terlalu mahal, per kilonya hanya sekitar 20.000 aja. Susun batu-batu kecil di bagian batu besarnya depannya agar terlihat lebih natural detailnya. Setelah rapi, lalu kita isi tanknya dengan air 1/4 bagian tank untuk membasahi soil pada saat penanaman biar soil tidak keras dan tidak merusak dari batang tanaman. Lalu kita tancapkan tanaman yang besar di belakang sebagai background seperti kabomba dan yang lainnya. Susun sedemikian rupa agar tampak natural. Usahakan tanaman background taruh di belakang agar tidak menutupi tanaman-tanaman kecil yang ada di belakangnya. Diatur jarak karena nanti pada saat dia berkembang dan tumbuh dia akan makin lebat, sehingga masih ada space yang bisa buat mereka berkembang. Dibikin kanan kiri agar tampak seimbang, biar seperti taman-taman pada umumnya di teras rumah. Untuk tanaman ini sebenarnya tergantung selera kita juga. Kalau tanaman yang mudah dan tidak terlalu sulit seperti kabomba, Amazon Swallow, kemudian Kandaka, itu cukup mudah, tidak membutuhkan terlalu besar CO2 dan low light. Kalau tanaman stemlen, tanaman yang sedikit sulit karena butuh CO2 yang cukup besar dan high light. Tapi kali ini saya tetap menggunakan stemlen seperti Lydia, Rotala, dan yang lainnya. Susun yang rapi sesuai dengan kehendak kita agar nanti saat sudah jadi terlihat natural dan rapi. Atur jarak antara satu tanaman dengan tanaman yang lain untuk jarak berkembang tumbuhnya tanaman itu. Jangan terlalu rapat karena nanti pada saat dia tumbuh dan berkembang dia membutuhkan space lebih, jadi tanamannya tampak sehat. Usahakan batang tanaman menyentuh soil agar
tanaman bisa menyerap nutrisi dari soil itu. Sebab kalau tidak sampai soil, hanya dengan sampai pasir silika, kemungkinan besar tanaman tidak akan tumbuh karena sulit untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam soilnya. Setelah selesai semua, disusun dengan rapi, kemudian kita atur jarak-jaraknya biar tidak terlalu sempit. Pastikan pada saat menanam tanaman jangan sampai tumpang tinggi yang akan mengakibatkan tanaman yang bawah tidak terkena sinar lampu, karena sinar lampu dibutuhkan untuk berfotosintesis buat tanaman itu sendiri ya. Jadi pastikan semuanya bisa mendapatkan sinar lampu yang merata. Ini hasil setelah tank selesai di setting dan di painting. Lalu kita isi airnya menggunakan air isi ulang galon yang 5000. Pastikan menggunakan isi ulang karena air isi ulang sudah disuling dengan baik hingga kandungan mineralnya tidak terlalu besar, jadi baik untuk tanaman dan baik juga untuk ikan. Nah, ini seperti ini sehari setelah selesai. Kalau kita isi air, tanaman sudah terlihat berdiri semua, sehat seperti ini. Nah, itu batu Severtin. Pastikan untuk kondisi tank selalu bersih agar tidak membuat banyak amoniak, terutama dari sisa-sisa makanan dan kotoran hewan yang ada di dalamnya. Rajin-rajinlah mengganti air atau WC minimal seminggu sekali 50% dari isi tank. Setelah 1 minggu tanaman tampak segar dan subur dan mulai berkembang tumbuh, mulai padat seperti ini. Nah, mulai tinggi, kabumba sudah mulai tinggi. Tampak hijau segar. Tema yang saya bikin natural, seperti di pinggir danau atau pinggir sungai seperti ini. Pastikan semua tanaman dapat kena sinar lampu untuk proses fotosintesis. Setelah 1 minggu 3 hari saya masih merasa kurang, saya upgrade. Untuk bagian depannya saya tambahkan air grass sebagai tanaman font biar terlihat lebih rimbun dan tampak lebih natural. Itu aja hasil dari setting dan planting tank ini. Terima kasih, semoga ini dapat menginspirasi. Terus Aquascape Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.